MediaTek G95 dengan segala fiturnya atau Dimensity 700 tapi banyak yang nggak. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range hampir sama, yaitu Redmi Note 10s versus Realme 8 5G. Kira-kira kalian bakalan cocok dengan yang mana? Let's check this out! Kita bahas desainnya dulu ya. Overall desainnya senada sih dengan keunikannya masing-masing. Kedua HP ini back covernya sama-sama berbahan plastik, tapi di Redmi Note 10s berfinishing haze dan lumayan resisten terhadap bekas sidik jari. Sedangkan Realme 8 5G berfinishing glossy dan sangat magnet fingerprint. Untuk desain kameranya, keduanya juga cukup berbeda, di mana Redmi Note 10s berbentuk persegi panjang yang mengakomodir 4 lensanya, dengan satu lensa besar yang ada di atas dan 3 lensa di bawahnya. Kalau di Realme 8 5G berbentuk agak persegi panjang, tapi sebenarnya modul kameranya cuma kotak. Yang kelihatannya ada 4 lensa, padahal cuma 3 lensa dan satunya cuma buletan terus dikasih tulisan AI. Di sisi depan perbedaan luas layarnya nggak terlalu signifikan, karena di Redmi Note 10s luas layarnya di 6,43 inch, sedangkan di Realme 8 5G di 6,5 inch. Sama-sama menggunakan desain pansol, beda peletakan kameranya aja. Di Redmi Note 10s ada di tengah, sedangkan di Realme 8 5G ada di samping, tapi dotnya lebih besar di Realme 8 5G. Kedua HP ini bezelnya juga cukup tipis dengan dagu yang agak lebih besar. Untuk perlindungan layarnya, Redmi Note 10s menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Kalau di Realme 8 5G kita tidak menemukan informasi apapun. Feel genggamnya mirip-mirip karena beratnya pun juga nggak terlalu jauh beda. Cuma beda 8 gram aja, gak terlalu terasa lah. Terus untuk kelengkapannya, Redmi Note 10s agak lebih banyak karena sudah dilengkapi Air Blaster. Terus mikrofonnya di Redmi Note 10s ada 2, kalau di Realme 8 5G cuma 1. Untuk sisanya sama-sama aja lah, kayak fingerprint sensornya ada di samping, sudah bertipe triple slot SIM tray, dan masih dilengkapi audio jack 3,5 mm. Dari segi display ini kerasa sih perbedaannya, di mana Redmi Note 10s menggunakan Super AMOLED, tapi refresh rate-nya cuma di 60 Hz. Sedangkan Realme 8 5G menggunakan IPS LCD dengan refresh rate di 90 Hz. Untuk resolusinya sama-sama di Full HD+. Walau kelihatannya Redmi Note 10s lebih mentereng karena panelnya, tapi keanehan warna layarnya Redmi Note 10s masih berlanjut sampai saat ini. Warnanya lari jauh banget. Sedangkan Realme 8 5G walau cuma menggunakan IPS, tapi reproduksi warnanya lebih konsisten dan lebih enak dilihat di mata. Untuk scrolling di media sosial jelas lebih smooth di Realme 8 5G yang sudah support di 90 Hz. Kalau kita tes di controllable area, kedua HP ini nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk dukungan sentuhannya, keduanya sudah sama-sama mendukung 10 jari. Kalau masalah touch delay, pas kita cek di multitouch-nya Antutu, Redmi Note 10s ada potensi delay. Sedangkan di Realme 8 5G cukup responsif. Untuk speaker ya, kerasa lagi nih perbedaannya. Redmi Note 10s sudah dibekali stereo speaker, dimana ini tipikal suaranya lebih banyak diisi bass. Mid sama treble-nya agak tenggelam, tapi vokalnya lumayan clear. Kalau di Realme 8 5G cuma dibekali speaker mono, yang karakter suaranya cukup kuat dan berimbang. Separasi antara bass, mid, dan treble vokalnya cukup clear, tapi karena masih mono, keseimbangannya kalah lah. Kalau kenceng-kencengan doang, bedanya tipis banget. Untuk kelengkapan sensornya, kedua HP ini bisa dibilang sama-sama aja dari sisi kelengkapan. Keduanya sama-sama udah dilengkapi NFC dan sama-sama membawa gyro hardware. Untuk face unlock dan fingerprint sensornya sama-sama udah presisi dan cepat. Cuma paling karena MIUI itu animasinya lumayan makan waktu, jadi Realme 8 5G kelihatan lebih cepat. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Kedua HP ini sinyalnya sama-sama bagus. Walau kita tes pas lagi hujan deras banget pakai badai. Sedikit suara background buat kalian. Namun pas kita speed test, Realme 8 5G ini lebih cepet. Cuma mohon maaf, 5G belum sampai Bogor, jadi kita nggak bisa kasih tahu seberapa kuat kecepatan 5G. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya walau sama-sama mempunyai sinyal yang bagus, tapi soal rebutan Wi-Fi, Realme 8 5G mendominasi di sini. Dan perbedaannya
telek banget. Kalau untuk kecepatan storage-nya bisa dibilang beda tipis, dimana keduanya sama-sama menggunakan UFS dan Redmi Note 10S versi 2.2 kalau Realme 8 5G versi 2.1. Walau begitu, skornya kenapa masih lebih tinggi di Realme 8 5G ya? Dua HP ini membawa setup kamera yang lumayan berbeda, di mana Redmi Note 10S membawa 64 megapiksel di kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel lensa depth, dan 2 megapiksel lensa makro. Kalau di Realme 8 5G, di 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel lensa makro. Untuk kamera depannya, di Redmi Note 10S membawa 13 megapiksel, sedangkan Realme 8 5G di 16 megapiksel. Untuk hasil keduanya, pada settingan auto, perbedaannya ada di color science-nya, di mana Redmi Note 10S lebih ke warm, sedangkan Realme 8 5G lebih ke arah cool. Kalau untuk HDR-nya, Realme 8 5G lebih luas. Untuk urusan handling cahaya matahari yang berlebih, Realme 8 5G masih lebih mending. Separasi warnanya juga masih lebih jelas di Realme 8 5G, dan untuk detail mirip-mirip lah. Untuk lensa potretnya, warna dan detail masih mirip-mirip dengan mode autonya. Kalau dari segi kedalaman bokeh, masih lebih dalam di Redmi Note 10S. Tapi kalau masalah kerapian, masih lebih rapi di Realme 8 5G. Untuk lensa ultrawide-nya, Redmi Note 10S menang mutlak di sini karena di Realme 8 5G nggak ada. Saat di kondisi low light, keduanya sama-sama mempunyai noise, tapi detailnya masih lebih clear di Realme 8 5G dibanding Redmi Note 10S yang lebih halus serta noise yang sedikit lebih banyak. Kalau dengan night mode-nya, warna di Redmi Note 10S nggak terlalu jauh berbeda, sedangkan di Realme 8 5G agak lebih terang sedikit. Cuma yang jadi catatan, saat pengambilan gambar lebih rentan goyang dan gampang miss fokus di Realme 8 5G. Kalau untuk kamera selfie-nya, pada mode auto, secara warna Redmi Note 10S lebih natural dan Realme 8 5G agak cenderung lebih bright dan detailnya masih lebih baik di Redmi Note 10S. Kalau di mode portrait, warna dan detailnya masih sama dengan mode auto. Kalau dari segi kedalaman, Redmi Note 10S lebih dalam dan keduanya sama-sama nggak rapi. Pindah ke perekaman video kamera belakangnya, Redmi Note 10S opsi resolusinya lebih banyak karena ada 4K 30fps dan 1080p 60fps tanpa IIS tentunya. Jadi unggul mutlak ya di sini. Kalau di 1080p 30fps dengan IIS-nya, secara kestabilan Redmi Note 10S lebih baik. Tapi kalau secara detail dan warna, Realme 8 5G. Soalnya di Redmi Note 10S lebih butek dan lebih banyak lah noise-nya. Untuk perekaman kamera depannya, di resolusi 1080p 30fps dengan IIS. Secara warna mirip-mirip. Keduanya agak kemerahan dan detailnya juga mirip-mirip. Ya agak banyak lah noise-nya. Tapi soal kestabilan, Redmi Note 10S lebih unggul. Dua HP ini sama-sama membawa RAM 8GB dan storage-nya di 128GB. Perbedaannya ada di chipset dan UI, di mana Redmi Note 10S menggunakan MediaTek Helio G95 dan MIUI 12.5.5. Kalau di Realme 8 5G menggunakan MediaTek Dimensity 700 dengan Realme UI 2.0 yang sama-sama berbasis Android 11. Pertama-tama kita coba speed test dengan 9 aplikasi, 3 game dan 6 aplikasi ringan, diantaranya PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, YouTube, TikTok, Netflix, Instagram, Google Chrome, dan Play Store. Hasilnya, Redmi Note 10S hanya berhasil membuka 2 aplikasi terlebih dahulu. Satu diantaranya adalah game, sedangkan Realme 8 5G berhasil membuka 5 aplikasi terlebih dahulu. 2 diantaranya adalah game, dan untuk 2 sisanya, seri. Lanjut ke multitasking, karena kedua HP ini RAM-nya udah sama-sama 8GB. Kita paksa buka 8 aplikasi, 2 game, dan 6 aplikasi ringan, yaitu Mobile Legends, Call of Duty Mobile, YouTube, TikTok, Netflix, Instagram, Google Chrome, dan Play Store.
Hasilnya untuk kedua HP ini sama-sama sanggup membuka 8 aplikasi tersebut tanpa reload. Sebelum masuk ke gaming test, kedua HP ini kita setting refresh rate-nya sama-sama di 60Hz. Brightness-nya di 80% dengan speaker yang full biar aci. Terus kita tes dulu skor Antutunya. Hasilnya di Realme 8 5G selesai terlebih dahulu dan mendapatkan skor di 360 ribuan. Sedangkan Redmi Note 10S menyusul setelahnya dan mendapatkan skor di 320 ribuan. Game pertama yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Kita main di kedua HP ini sama-sama di 30 menit dengan settingan medium high. Sebenarnya di Redmi Note 10S bisa main sampai di high max, tapi karena keterbatasannya Realme 8 5G, kita samakan aja. Dan untuk feel bermain di dalam gamenya, keduanya masih bisa dibilang smooth, tapi dengan sesekali drop yang tipis-tipis. Kalau lagi banyak peluru dan lagi banyak player aja. Cuma buat kalian player Call of Duty Mobile, frame rate yang ketahan ini bisa jadi deal breaker untuk kalian. Untuk suhunya sendiri, di Redmi Note 10S ada di 43 derajatan dan di Realme 8 5G ada di 41 derajatan. Kalau untuk konsumsi baterainya, Redmi Note 10S berkurang 10%, sedangkan di Realme 8 5G berkurang 8%. Untuk game kedua, kita akan mainkan Mobile Legends selama 30 menit dengan settingan HFR. Lagi-lagi, sebenarnya di Redmi Note 10S, settingan Ultra udah kebuka, tapi karena kepentok di Realme 8 5G, jadinya kita samakan aja. Kalau feel di dalam gamenya, kedua HP ini sama-sama lancar dan gak ada masalah. Cuma, tidak terbukanya opsi Ultra mungkin bisa jadi deal breaker buat kalian. Untuk suhunya sendiri, Redmi Note 10S ada di 42 derajatan dan di Realme 8 5G ada di 39 derajatan. Terus untuk konsumsi baterainya, Redmi Note 10S berkurang 9% dan di Realme 8 5G konsumsinya di 8%. Untuk game ketiga, kita akan mainkan PUBG Mobile selama 30 menitan dengan settingan Balance Ultra. Again, Redmi Note 10S udah kebuka di Smooth Extreme, tapi karena Realme mentoknya di Ultra, lagi-lagi kita samakan aja. Kalau untuk feel di dalam gamenya sebenarnya udah sama-sama lancar. Ya, adalah sesekali frame drop di kedua HP ini, tapi hampir nggak kerasa lah. Untuk suhunya sendiri di Redmi Note 10S ada di 44 derajatan paling tinggi dan di Realme 8 5G ada di 40 derajatan paling tinggi. Untuk konsumsi baterainya, Redmi Note 10S berkurang 11% dan di Realme 8 5G berkurang 10%. Masuk ke game terakhir, kita akan mainkan Genshin Impact. Kita coba main di lowest 30 fps. Dan akhirnya kita menemukan perbedaan mana yang lebih stabil. Redmi Note 10S sepertinya sudah keteteran di sesi terakhir ini. Walau cuma main di lowest 30 fps, tapi dropnya lebih banyak dibanding Realme 8 5G yang masih bisa kita tolerir lah dropnya. Untuk di Redmi Note 10S hampir seperti maksain sih. Untuk suhunya, Redmi Note 10S ada di 46 derajatan dan di Realme 8 5G ada di 43 derajatan. Kalau untuk konsumsi baterainya, Redmi Note 10S berkurang 11% dan di Realme 8 5G berkurang 9%. Beda konsumsinya gede juga ya, sampai 6%. Terus untuk suhunya juga perbedaannya cukup tinggi loh. Terus kita lanjutin ke baterainya. Kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama, dengan perbedaan kepala chargernya aja. Sama-sama membawa baterai di 5000 mAh, tapi chargernya Redmi Note 10S ada di 33 watt dan di Realme 8 5G cuma di 18 watt. Kita coba dulu untuk pengecasan kedua HP ini. Kita isi dari 1 sampai 100% dengan kepala charger bawaannya masing-masing. Dan hasilnya Redmi Note 10S bisa selesai dalam waktu 1 jam 8 menit, sedangkan di Realme 8 5G membutuhkan waktu di 2 jam 12 menit. Sebenarnya di satu sisi, kita pengen banget semua fitur yang ada di Redmi Note 10S. Cuma kalau mikir untuk jangka panjang, Dimensity 700 ini deal breaker banget sih. Yup, konten compare adalah cara kita untuk mengedukasi kalian bahwa jangan telan mentah-mentah orang yang bilang mending ini, mending itu. Kadang fitur-fitur yang digembor-gemborin belum tentu kita butuh, atau malah jadi titik terlemah dari HP tersebut karena tidak didevelop dengan baik. So, semua HP kalau dibandingin punya plus minus kan? Jangan tanya mending mana, karena kita bakalan selalu jawab tergantung kebutuhan dan budget kalian berapa. Setiap individu punya kebutuhannya masing-masing. So, tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!